pilihkan yang terbaik. Ada sesuatu A, B, C. A baik, 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 baik. D paling baik. Pasti karena demi cinta, penghargaan, penghormatan diambil yang terbaik. Menerjemahkan cinta kadang memang susah, kecuali misalnya dengan anak. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Ada beberapa mangkok makanan. Ini bubur biasa, ini bubur sehat, bikin anak cerdas, bikin anak pintar, anak sehat. Ada macam-macam bubur. Seorang ibu yang cerdas dan semuanya mampu dia beli. Atau bahkan dikasih suruh milih A, B. Pasti seorang ibu yang cerdas akan mengambil bubur terbaik yang bergizi demi kesehatan anaknya. Yang bersih. Ingin diberikan kepada yang dicintainya adalah sesuatu yang terbaik. Begitu juga seharusnya kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana orang berbuat baik katanya karena Allah, tapi diberikan kepada Allah sesuatu yang tidak bernilai karena kotor dari yang haram. Dari yang haram Allah tidak akan menerima itu semuanya. Memberikan kepada Allah yang haram. Tapi dibungkus dengan sedekah, berbuat baik, berderma, hati-hati. Ini banyak orang tertipu. Daripada memperbanyak sedekah dan berderma, beresi urusan ribamu dulu. Beresi urusan bisnismu yang kurang benar. Beresi urusan rebutan warismu. Beresi semuanya itu. Sebab kadang orang tertipu, warisan dengan adiknya berebut, gak beres-beres. Tapi dia paling sedekah, paling banyak sedekah. Mungkin dia yang bangun masjid di sana dan di sini. Itulah orang tertipu. Kalau memang dia ikhlas mengharap ridha Allah, tentunya akan didahulukan adalah membersihkan hartanya. Sebab apa? Allah tidak akan terima, biarpun sebanyak apapun yang didermakan, tidak akan diterima oleh Allah karena dari yang haram. Berarti dia bukan mengharap Allah, mengharap sanjungan dari manusia kalau dia berbuat baik. Haram rezekinya, tapi dia masyhur dengan bermacam-macam program kebaikan. Tidak ada program kebaikan kecuali dia harus ikut. Dia harus, Masya Allah, masuk dia. Cuma tidak tahu dari mana uangnya ini. Jelas uangnya, tidak jelas uangnya. Dari yang haram mereka dapat, maka telah keropos ketulusannya. Berarti dia bukan karena Allah. Dia hanya pengen disanjung oleh manusia. Bahwasanya dia adalah orang yang sangat senang berderma. Mungkin ingin dibilang kalau dia orang yang paling dermawan di kampungnya. Maka ternodai ketulusannya. Kalau memang dia benar kenal Allah, dia tahu kalau nggak baik, nggak diterima oleh Allah, nggak akan mengeluarkan kecuali yang bersih. Saya mau berderma ini, lihat ini duit apa ini? Allah, haram tidak. Bisnisku orang aku bersihkan dulu. Agar jika bisnisku nanti sudah bersih, maka bagiku mudah untuk berbuat baik. Karena ini untuk Allah. Innallaha tayyib. Maka kami seru kepada siapapun yang senang berderma. Itu sifat baik yang ada di dalam dirimu. Tinggal kita sempurnakan agar kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jangan berbuat baik dengan hawa nafsu, tidak akan sampai kepada Allah. Yang berbuat baik dengan hawa nafsu tidak akan sampai kepada Allah, hanya sampai kepada telinga manusia lalu dikembalikan dengan sanjungan dan selesai kisah itu selama hidup di dunia. Dan di alam barzah sudah tidak bisa melihat amal tersebut, apalagi nanti di padang mahsyar atau di akhirat. Karena berbuat baik bukan karena Allah, karena manusia. Maka ayo berpikirlah bagaimana kita membersihkan usaha kita, bisnis kita. Kadang ambisi menolong seseorang, akan tapi ternyata dia tidak peduli dengan keharaman yang ia ambil. Suatu ketika ada seorang bertanya, di bulan puasa, ada satu orang punya usaha dia. Usaha menyiapkan, yakni apapun kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang mengambil ini adalah orang-orang kampung. Dari kampung pelosok-pelosok ngambil dulu untuk dijual di kampung-kampung. Dan ini memang membantu sekali dengan orang daerah. Orang kampung nanti datang ke kota, ke tempat orang tersebut, mengambil belanjaan mulai dari baju, bayi, segala macam, dibawa ke rumahnya, ke kampungnya, setelah itu dijual di kampungnya, bayarnya setelah hari raya. Ini banyak. Jadi orang hidup di kota ini memang menyiapkan, sudah mempromosikan ke kampung yang pengen dagang, boleh ngambil di saya, bayarnya nanti setelah hari raya. Maka di bulan Ramadan, di awal Ramadan sudah belanja banyak sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar bisa melayani orang kampung daerah-daerah yang banyak. Dan memang tidak hilang, kembali nanti. Untung mereka.
Di sisi lain, di samping untung membantu orang fakir yang ada di membantu orang-orang yang ada di daerah-daerah agar bisa belanja dengan murah dan baik. Lalu dia berkata suatu ketika, tapi modal saya habis, Buya. Terus? Kalau modal yang ada, paling saya hanya bisa melayani membantu sedikit orang. Modal saya hanya berapa ratus juta saja. Saya perlu sampai miliaran modal saya. Ada yang membeli, ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil, sudah banyak ngantri. Dari desa-desa mau ngambil. Gimana Buya kalau saya mengambil dana yang di situ ada ribanya untuk menolong mereka? Langsung kami jawab, itulah hawa nafsumu sudah mulai masuk. Kamu ingin disanjung oleh orang kampung bahwasanya kau telah menolong mereka? Sok jadi pahlawan, seolah-olah Allah tidak bisa menolong mereka atau bagaimana? Jangan kita sok jadi pahlawan deh dengan cara yang haram. Kita berani mengambil yang haram dari sesuatu yang ada ribanya, alasannya untuk menolong orang. Memang Allah nggak bisa nolong dia. Kenapa kita sok banget kok sok-sok jadi pahlawan yang? Wong kita tidak punya yang halal, ya jangan memberi yang haram kepada siapapun. Bersihkan harta kita dulu dari yang haram, baru kita berdharma. Ada dia Allah yang ngurusi nanti. Ini kadang-kadang. Maka kita tutup. Kalau kamu masih memaksakan untuk mengambil harta yang ada ribanya, kemudian untuk menolong orang kampung tidak dapat pahala. Dosanya nggak bisa untuk membayar daripada, pahalanya tidak bisa untuk membayar dosa yang dilakukannya. Maka kami himbau kepada siapapun Anda yang sudah dipilih oleh Allah. Ayo bersemangat membersihkan harta Anda. Sebab kalau ada dosa, ada keharaman bersama rezeki kita akan dimakan, anak kita akan merusak harta kita. Lihat kita dermakan pun, tidak dermakan pun tidak akan diterima oleh Allah. Nah ini banyak orang tertipu yang semacam ini. Imam Ghazali ngisyaratkan tentang orang-orang tertipu. Wah dia berbuat baik Masya Allah, tapi memang dia hanya merindukan sanjungan dari manusia. Kalau merindukan sanjungan dari Allah, nggak mungkin dia memberikan untuk Allah yang haram, karena ingin disanjung Allah. Allah nggak akan menyanjungnya. Allah Maha tahu, biarpun kita sembunyikan dari semua manusia, kalau itu haram Allah Maha tahu kok. Nah kalau kita memang berbuat untuk Allah, nggak mungkin kita memberikan yang haram, nggak ada alasan. Cuman alasannya Pak, sudah terlanjur sih, saya kan sudah terkenal di kampung ini orang dermawan. Setiap lebaran kan saya bagi-bagi sembako berapa ratus bungkus. Hari ini kan saya kalau tidak pakai ngutang dulu nanti gimana? Pengen sanjungan dari manusia bukan Allah yang dicari. Ya itulah yang kami maksud tadi. Tanda ikhlas itu adalah semangatmu. Tanda ikhlasmu di dalam berderma adalah besarnya semangatmu dalam membersihkan hartamu dari yang haram. Semakin semangat membersihkan hartanya dari yang haram, semakin tinggi kualitas keikhlasannya. Berarti dia tahu bahasanya ini akan diterima oleh Allah, ini akan aku berikan kepada Allah, maka harus aku bersihkan, Awas hati-hati jangan tertipu dengan bisikan syaitan, suruh berbuat baik, tapi dengan yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Dan tidak ada baiknya untuk kita. Bahkan kadang orang berbuat baik dibarengi dengan keharaman juga, lihat. Utang masih menumpuk, banyak sedekah. Zakat belum dibayar, banyak sedekah, haram. Bayar zakatmu, bayar utangmu, baru bersedekah. Memang perlu kita terus kuatkan keimanan kita, kesadaran kita. Sehingga kita mengerti dalam berbuat baik mana yang didahulukan. Mana yang didahulukan dalam berbuat baik. Nah ini, siapapun dari kita tidak perlu nengok orang lain deh. Kebiasaan menilai orang lain itu adalah yang menghambat kita untuk sampai kepada Allah. Kita koreksi diri kita. Kita banyak bersedekah, kita banyak menolong orang, tapi sudahkah betul-betul dari rezeki yang bersih? Padahal di saat seseorang bekerja, mencari uang yang rezeki yang halal, dia bekerjanya saja seperti orang jihad di jalan Allah kok. Memberi nafkah kepada anak istrinya itu jauh lebih gede daripada memberi berderma kepada masjid dan jihad di jalan Allah. Artinya apa? Memberi makan kepada anak istri pun harus diperhatikan, harus diambilkan dari harta terbersih kalau kita cinta keluarga. Bukan asal uang yang diberikan, bukan asal rizki. Hati-hati. Akan dimakan anak-anak, akan dimakan istri. Dikatakan bahwasanya kalau orang makan haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Kalau orang makanannya haram, anggota tubuhnya mudah bermaksiat, mau tidak mau. Begitu juga kalau dicekoi, dikasih makanan yang halal, ta'at jawarihuhu sya'am aba.
Anggota tubuhnya mudah dibawa kepada kebaikan. Maka makanan haram ini memudahkan seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan. Tidak perlu menengok orang lain, kita perlu diri kita sendiri. Anda yang sering berderma membangun masjid, dari mana uang itu wahai hamba Allah? Anda rindu Allah kan? Anda ingin dapat pahala dari Allah kan? Anda ingin di surga Allah kan? Ya Allah tidak menyukai, Allah tidak menerima dari rezeki harammu. Kemudian setelah itu ayo bersihkan rizkimu dari yang haram. Kamu membersihkan rizki dari yang haram itu sudah jihad yang luar biasa gede. Lebih agung daripada sedekah-sedekah yang kamu lakukan. Karena di dalam berjihad itu pun perlu memerangi hawa nafsu. Kadang orang dalam kenikmatannya berbisnis dengan cara yang haram atau dengan modal yang haram sudah menikmati. Akan tapi dia harus melawan itu semuanya. Hebat jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Maka dari itu mari kita semua waspada. Yang sering bersedekah. Dari mana rezekimu? Sudahkah kau berisi utangmu? Sudahkah kau berisi urusan zakatmu? Boleh seseorang punya utang untuk bersedekah dengan catatan utangnya belum jatuh tempo. Kalau sudah utang jatuh tempo, kalau kita bersedekah hukumnya haram. Harus paham mana ini. Kalau ada seruan kamu bersedekah, Nabi banyak rezeki, akan lapang rizkimu. Tentu yang benar adalah sedekah jika memang kewajibanmu sudah beres. Sebab sedekah adalah sunnah. Sedekah adalah sunnah. Kalau ternyata kita meninggalkan yang wajib, dapat apa? Dosa meninggalkan yang wajib ini akan menghabiskan pahala kesunahan yang dilakukan seorang hamba. Inilah wahai hamba, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita hadirkan dalam penjelasan hikmah. Kami ulas kembali, baca kembali. Tanda ketulusanmu dalam berderma adalah besarnya semangatmu di dalam membersihkan hartamu dari yang haram. Siapapun Anda yang suka berderma, ayo bersihkan supaya tidak sia-sia pekerjaanmu, kebaikanmu. Bersihkan hartamu dari yang haram. Urusan riba ayo ditinggalkan, jangan ngentengin. Urusan waris segera beresin, jangan rebut waris. Hati-hati, banyak orang jago berderma, jago sedekah, tapi itu udah hasil rebutan waris dan dia nggak sadar. Mau masuk surga yang mana dia? Sama saudaranya saja zalim nih. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan yang sesungguhnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk membersihkan harta kita, termasuk pekerjaan-pekerjaan Anda yang masih haram. Karena pekerjaan yang haram akan menghadirkan rezeki yang haram. Maka dari itu hijrah perlahan. Tapi ingat, semuanya perlu waktu, semuanya perlu cara, bukan gerutak-gerutuk. Orang hijrah itu perlahan, semampunya dulu deh. Semampunya perlahan, pelan-pelan. Tapi yang jelas adalah tidak boleh orang tersebut menikmati keterpurukannya. Nggak boleh menikmati keterpurukannya. Terpuruk nggak menikmati keterpurukan, nggak boleh. Maksudnya menikmati dengan kemaksiatannya. Berarti nggak akan tobat dia orang seperti itu. Dia kerja dengan haram, nyantai. Dia banyak sedekah. Mau kemana? Sedekah apa? Ada yang berkata, ya daripada sudah ngambil haram nggak sedekah, kan masih mending ngambil haram lalu sedekah. Oh enggak, ngambil haram itu dosa. Menghindarkan dosa didahulukan. Kalau enggak, nanti nggak ada yang berhenti. Sehingga ada orang mungkin hari ini menyekolahkan anak-anak untuk jadi ulama dari hasil uang riba. Kan kacau nanti. Berusaha semampu mungkin. Bukankah kita namanya darul mafasid? Menghindar dari yang haram, yang dosa itu didahulukan daripada ngambil kemaslahatan. Itu kaidah yang ma'rufah, yang umum. Sehingga perlu saat ini benar-benar kita menekankan sisi ini. Kesadaran bahwasanya yang aku makan harus halal. Kalau memang masih ada yang berada di kubang keharaman, kepada mereka kami seru Allah Maha Kasih. Yang penting sadari dulu bahwasanya kau dalam keharaman.
bahwasanya yang kamu lakukan adalah salah. Allah murka, maka kesadaran dirimu bahwasanya Allah murka dan itu haram menjadikan dirimu akan berontak lalu keluar dari wilayah keharaman sehingga berusaha untuk membersihkan hartanya, membersihkan pekerjaannya dari yang haram. Akan tapi bagi orang yang tidak menyadari itu semua, dipikir dengan sedekahnya, dermanya, Masya Allah sudah bisa bangun masjid, bisa bangun musola, bisa bangun ini, Masya Allah, seolah dia punya surga, padahal dari rezeki yang haram. Surga siapa? Surga Dajjal. Surga siapa bisa diambil dengan yang haram? Nggak bisa, harus dengan bersih. Lalu bagaimana Buya, saya kerjaan saya haram, semuanya haram. Allah Maha Kasih, at-tabi minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Tobatmu menyadari meninggalkan keharaman itu jihad, pahalanya gede luar biasa. Maka ayo kita semua hindarkan keharaman, menuju yang halal, jauhi keharaman, perhatikan yang halal. Maka dengan halal adalah semakin indah semuanya. Kalau kita berderma dengan rezeki yang halal bersih, tanda itu ikhlas. Tapi hati-hati, jika derma kita, sedekah kita ambilkan dari uang yang enggak jelas, awas. Jangan-jangan memang bukan karena Allah, hanya pengen disanjung oleh orang di kampungnya kalau dia adalah orang yang dermawan. Ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat ya. Semoga Allah membersihkan harta kita dari yang haram. Mudahkan kita membersihkan harta kita. Mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah jauh dari segala fitnah. Panjang umur, sehat, afiat, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan hari Sabtu kami akan kembali hadir bersama Anda dalam program kajian tafsir Al-Quran yang diadakan setiap hari Sabtu di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Saya Syahan Al-Muslim selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulai dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan untayan hikmah tausiah bersama